Baik teman-teman, kita kembali lagi ke perbincangan masalah lingkungan hidup, bagaimana dia tertanam kepada anak-anak kita. Pak Saban Jamil, Bapak kan sudah banyak menulis ya. Barangkali bisa disampaikan kiat-kiat yang contoh-contoh atau kiat ya yang pernah Bapak tulis, yang ada di buku-buku Bapak yang terkait dengan pendidikan yang tadi diceritakan terkait kepada anak-anak. Semua buku yang saya tulis itu selalu yang saya alami. Baik saya alami ketika saya ngajar di perusahaan, ngajar di sekolah, atau ngajar di rumah tangga saya, itu yang saya jadikan basis untuk menulis buku. Jadi selalu berdasarkan pengalaman hidup saya dan pengalaman dengan orang lain dan pengalaman dalam keluarga saya. Contohnya misalnya kalau kaitannya dengan lingkungan, persis seperti yang saat itu saya katakan. Dulu ketika anak-anak saya masih kecil itu, saya membiasakan waktu untuk misalnya hari Minggu misalnya gitu, ketika kita berkumpul, yuk kita berkebun. Karena di rumah saya itu ada meskipun kecil, tapi di situ ada tanamannya, ya kan, ada batu-batunya, ada lingkungan yang bisa kita tata kembali supaya lebih nyaman, indah untuk kita pandang. Nah, itu saya tulis sebagai pengalaman. Saya tulis misalnya asiknya berkebun. Nah, di situ anak-anak ngikut tuh. Saya nyiangi rumput, kemudian membersihkan pot-potnya, membersihkan tanamannya, sampah-sampah di mana-mana dari pohon kering, daun kering dan sebagainya. Nah, anak ekta ikut. Ketika kita nyiram, nah pakai air, nah anak itu seneng main airnya. Nah di situ dia ikut nyirami. Ayo nak, kamu sirami. Nah nanti saatnya ada sampah-sampah, yuk nak, yuk kita ambilin satu-satu, nanti kumpulin di sana ya. Itu bapak udah sediain keranjangnya, saya gitu. Saya tuliskan itu sebagai sebuah hal yang penting dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Kemudian saya bilang tadi bahwa saya jelajah kampung, itu benar-benar saya lakukan ketika saya misalnya hari Minggu. Yuk nak, yuk kita keliling. Anak saya udah bisa bersepeda waktu itu misalnya. Nah, udah kita ajak aja keliling, nggak usah jauh-jauh. Keliling di situ. Nah, kebetulan lingkungan perumahan saya dekat dengan sawah, dekat dengan yang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, kita mampir, melihat pemandangan, ada sawah, ada kali dan sebagainya. Itu mencerminkan kehidupan yang asli, alami. Nah, itu menenteramkan batin kita. Kenapa enggak gitu kita tuliskan saja pengalaman itu? Akhirnya lah itu yang saya jadikan bahan tulisan untuk kegiatan yang penting buat pendidikan anak saya. Nah, ternyata anak saya juga menyenangi itu. Ketika sekolah pun dia senang belajar IPA. Kalau nggak salah di salah satu bab yang tadi sempat saya lihat itu ada berkemah ya? Ya, betul. Itu gimana Pak ceritanya itu? Nah, contoh ini, suatu saat ada di masjid itu diadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu, melibatkan anak-anak remaja masjid di lingkungan perumahan saya. Kemudian nginep Sabtu Minggu. Nah, saya dan anak saya waktu itu kecil, saya ajak keliling ke sekitar masjid itu. Anak saya senang kok ngelihat ada orang pada bikin kemah-kemah, rumah tenda-tendaan seperti itu. Saya lihat, saya suruh ngelongok, yuk kita ngelongok, yuk di dalamnya ada siapa? Ada orang-orangnya yang tinggal di situ, makan bersama, bermain bersama dan segitu. Nah, kemudian saya tuliskan ketika pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Ternyata apa? Anak saya itu malam-malam pengen dibuatin kemah-kemah yang dia pernah lihat itu. Oh ya udah, saya buatin aja. Pakai kelambu aja, ya, pakai kain kelambu yang kita bikin gitu. Nah, kita bikin, tapi akhirnya jadi permanen, nggak hanya kemah setiap hari, karena nggak hanya kemah Sabtu Minggu, tapi benar-benar saya manfaatkan untuk ini menghadapi nyamuk, karena banyak nyamuk Pak. Nah, jadi sekali bermain ya. Tadinya hanya sekedar ingin dibuatin itu, terus saya kepikir kenapa nggak sekalian dibuatin rumah yang ada kelambunya. Saya bikin aja patok-patokan, tapi nggak bentuknya segitiga kemah, tapi segi empat. Nah, di situ saya tutupin kelambu. Nah, anak saya tidur di situ. Ya udah, berarti kan kita bisa kemah setiap hari. Tanpa terasa itu melakukan pendidikan yang dia lihat di dalam sekitarnya diterapkan di rumah. Seperti itu Pak. Baik Pak Jamil, yang terakhir ini Pak, ya. Ini terkait dengan pendidikan
pendidikan anak-anak di sekolah. Yeah. Ada nggak gagasan yang terbersih lah di dalam Pak Jamil, sebenarnya mestinya seperti apa sih, atau Pak Jamil barangkali mengetahui seperti apa sih yang sudah diajarkan untuk di sekolah-sekolah SD kita itu, SMP ya, atau SMA barangkali terkait dengan lingkungan hidup. Karena kan perilaku membuang sampah lah contohnya, itu kan di masyarakat belum menjadi habit ya, belum menjadi karakter yang nampak gitu. Betul. Jadi masih banyak kita lihat orang-orang itu membuang sampah. Bahkan saat ini itu di beberapa kota itu sedang darurat sampah, Pak. Betul. Itu kan menunjukkan bahwa perilaku masyarakat ini masih jauh dari yang ideal ya, terkait dengan kebersihan, dengan lingkungan hidup. Barangkali Pak Jamil ada pemikiran-pemikiran yang bisa disampaikan. Perilaku kehidupan yang bersih, sehat itu nggak bisa hanya diajarkan, tapi harus dicontohkan langsung, mulai dari rumah. Nah, di sekolah pun berarti juga harus ada prinsip-prinsip itu dijalankan oleh sekolah tersebut. Disediain tong sampahnya juga, terus kemudian ada peringatan-peringatan yang berupa tulisan misalnya. Jadi yang dilihat, yang didengar, kemudian di dalam kurikulum yang disisipkan atau bagaimana misalnya, entah itu melalui kegiatan pas upacara 1 minggu sekali, selalu diingatkan lagi bahwa kita ini sedang mengalami darurat lingkungan yang luar biasa yang mungkin mencemaskan kita di masa depan. Nah, kalau misalnya kita tidak turut ambil dalam kegiatan itu, maka kita bisa jadi nanti anak cucu kita di masa depan tidak mengalami kehidupan yang asri. Nah, itu bisa disampaikan pada saat upacara misalnya, atau dalam kehidupan sehari-harinya waktu di sekolah itu juga ada peringatan. Jadi siapapun yang misalnya melihat langsung ada kotoran, entah itu kecil entah itu banyak, langsung masukkan, dibawa dulu, terus ada tong sampah, masukkan. Terus kemudian kalau ada perilaku yang kira-kira itu buang sampah sembarangan, ditegur aja dengan cara yang baik. Maaf, kita adalah sekolah yang menghargai lingkungan. Jadi ayo kita buang dong, jangan sesuai kemauan kita, ada tong sampah, seperti itu. Jadi diperingatkan, diberi teguran, tapi dengan cara yang baik. Terus juga ada pembiasaan yang juga terus-menerus dari pihak sekolah. Kemudian sarana fasilitasnya juga harus tersedia nih, tong sampahnya. Kemudian tulisan-tulisan yang memang harus ada. Itu harus menjadi concern yang membantu. Jadi setiap kali orang melihat, mendengar, selalu ada panduannya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Jamil, mungkin ini yang terakhir sekali ini. Bagaimana menjalin hubungan antara suami istri agar memiliki pemikiran yang sama ini, masalah sampah, kebersihan, lingkungan hidup. Karena bisa jadi kan antara suami dan istri kan mendidik anak yang sama, tapi ketika mereka tidak sinkron, kan ini bisa kacau ini. Ini gimana menurut Pak? Betul. Jadi kalau kita dalam keluarga nggak boleh ini sesuatu itu tanpa dasar kesepakatan bersama. Artinya kalau misalnya udah kita sepakati hidup kita itu harus bersih, salah satu pihak di antara yang terlibat dalam rumah tangga kita itu melenceng dari kesepakatan yang sudah kita bicarakan, maka itu ditegur. Nah, istri saya sering marah kepada saya, marah bukan dalam artian benci, tapi mengingatkan, loh, kan katanya kita mau membina rumah tangga yang sehat, asri, hidup yang bersih, tapi kok bapak nyontohin yang jelek misalnya. Nah, itu nggak segan-segan itu saya marahin kayak gitu. Tapi saya sebagai orang yang memang benar menyadari kesalahannya, tapi benar juga istri saya, maka saya harus nurut. Nah, begitu juga anak-anak saya. Nanti kalau misalnya dia melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang seharusnya kita jalani untuk hidup yang nyaman, maka saya nggak apa-apa harus menegur anak saya itu, tanpa harus memarahi dia ya, tapi memberikan sesuatu yang penting untuk jalinan kehidupan yang lebih baik. Terus harus ada komitmen bersama ya. Betul. Untuk saling ada keterbukaan lah. Keterbukaan bahwa kalau salah ya harus mengakui salah kan gitu. Kalau merasa sesuatu ada yang benar ya harus juga didukung.
Baik, Pak Saban Jamil, terima kasih atas waktunya. Ya. Dan teman-teman sekalian, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Satu kata bahwa mari kita ikut berperan serta, ikut terlibat di dalam menjaga bumi kita, bumi yang sudah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dirusak. Untuk tidak dirusak itu artinya kita tetap menjaga agar dia bisa lestari, bisa sehat, nyaman. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.